Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dharma dan teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh harga dan merek terhadap keputusan pembelian konsumen di PT L'Oreal Indonesia dengan produk Maybelline. Berikut nama kelompok 2, ada Wulan Puji Lestari, Vidya Islamiati, Siti Anida Mukminah, Melani, Aura Ramdhani, Febriana Bani Mukti. Kosmetik bukan merupakan kebutuhan dasar manusia, namun ketika kebutuhan dasar terpenuhi, maka manusia akan memenuhi kebutuhan lainnya, terutama untuk merawat dan mempercantik diri. Dalam realita terdapat sedikit perbedaan antara kebutuhan perempuan dengan kebutuhan laki-laki, terutama dalam masalah penampilan, karena menurut perempuan penampilan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Industri kosmetik di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan. Salah satu pemain utama dalam industri ini adalah PT L'Oreal Indonesia dengan produk unggulan mereka yaitu Maybelline. Dalam persaingan yang semakin ketat, dua faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan pembelian konsumen adalah harga dan merek, hingga sering menjadi indikator kualitas, sementara mereka dapat menciptakan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Maybelline Kosmetik memiliki harga yang terjangkau serta memiliki citra merek yang baik dan sudah banyak digunakan oleh wanita Indonesia. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga dan merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Tujuannya, menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Maybelline. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh merek Maybelline terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, menentukan hubungan antara harga dan merek secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Tinjauan pustaka. Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau layanan jasa. Artinya bahwa harga merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan atau sebuah produk atau jasa. Merek merupakan tanda pembeda kegiatan perdagangan dengan barang atau jasa sejenis, serta jaminan mutu jika dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Dengan demikian, merek mencangkut komitmen perusahaan untuk secara konsisten dengan menyediakan fitur, manfaat, dan layanan khusus kepada pembeli. Menurut Kotler dan Armater, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, ataupun kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dan produk pesaing. Keputusan pembelian dapat didefinisikan sebagai sebuah keputusan yang berasal dari proses menganalisis tawaran suatu produk hingga mempertimbangkan apakah akan membeli sebuah produk atau tidak. Rata umumnya hal ini didasarkan pada kebutuhan.
Menurut Tijotono, definisi keputusan pembelian konsumen merupakan sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu. Menurut Sigmund Kanu, keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Penelitian yang relevan. 1. Fitriani, Robin Jonathan, dan Adisti Sabina Nurkomarani. Pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian pada brand Jean Etos parfum PT Matahari Department Store Mall. Persamaannya, variabel yang diukur terdiri dari citra merek, harga, dan keputusan pembelian. Perbedaannya, penelitian berbeda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa citra merek, kualitas produk, dan promosi secara parsial dan disimpulkan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 2. Evi Dwi Yulianti, pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Persamaannya, variabel bebas yang diukur berupa citra merek. Perbedaannya, produknya berbeda. Hasil penelitiannya, variabel bebas yang diukur berupa citra merek. Jika kita lihat dari kerangka berpikir ini, maka harga merek mempengaruhi keputusan pembelian. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono mengatakan bahwa populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Selanjutnya, operasional variabel. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen. Pada riset ini, variabel bebasnya yakni adalah harga sebagai X1 dan merek sebagai X2. Yang kedua, variabel terikat, yaitu sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Pada riset ini, variabel dependen yaitu keputusan sebagai variabel Y. Variabel harga. Terdapat beberapa indikator harga sebagai berikut. Dari Kotler dan Armstrong 2012. Yang pertama ada keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Yang ketiga ada daya saing harga. Yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat produk. Variabel merek. Terdapat beberapa indikator merek dari Keller 2013, yaitu yang pertama brand identity atau identitas merek. Yang kedua, brand personality atau personalitas merek. Yang ketiga, brand association atau asosiasi merek. Yang keempat, ada brand attitude and behavior atau sikap dan perilaku merek. Yang kelima,
ada brand, benefit, and competence atau manfaat dan keunggulan merek. Yang ketiga itu ada variabel keputusan pembelian. Keputusan pembelian terdapat dari beberapa indikator sebagai berikut, yaitu ada dari Aditi dan Hermansyur 2018. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, penilaian alternatif informasi. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, evaluasi setelah membeli. Selanjutnya ada uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dan konsistensi suatu data yang akan diteliti. Jika instrumen mengukur apa yang semestinya diukur, maka instrumen dikatakan valid. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah pernyataan yang ada dalam kuesioner dapat digunakan untuk mengukur keadaan aktual responden. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas, suatu alat ukur menunjukkan konsistensi hasil pengukuran ketika alat ukur digunakan oleh orang yang sama pada waktu yang berbeda atau ketika digunakan oleh orang yang beda pada waktu yang berbeda atau sama. Secara tersirat, reliabilitas ini adalah objektivitas karena hasil pengukuran tidak dipengaruhi oleh siapa yang mengukur. Kemudian koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi disebut juga dengan koefisien determinasi majemuk atau multiple coefficient of determination yang hampir sama dengan koefisien R2. R mirip dengan R tetapi fungsinya berbeda kecuali untuk analisis regresi linear sederhana. R2 menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat yang dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel bebas. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.